Perkenalkan, nama saya Zaki Gasyadrijal dengan NIM 1221430. Akan memaparkan metodologi penelitian RA yang berjudul Implementasi Sistem Rekomendasi Kelompok Keahlian untuk mahasiswa informatika ITERA menggunakan algoritma decision tree. Yang pertama, program studi teknik informatika menawarkan tiga kelompok keahlian, yaitu IDE, Casper, dan RPLSI. Mahasiswa sering menghadapi kesulitan dalam memilih perminatan yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, dan prospek karir. Untuk membantu proses ini, dikembangkan sebuah sistem rekomendasi berbasis algoritma decision tree yang mampu menganalisis data akademik mahasiswa dan preferensi mereka. Dipilih karena kemampuannya dalam membuat keputusan berbasis data secara efisien dan mudah dipahami. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimanakah penerapan algoritma decision tree pada sebuah sistem untuk merekomendasikan kelompok keahlian yang akan dipilih oleh mahasiswa informatika ITERA. Masalah kedua adalah bagaimana pengaruh rekomendasi kelompok keahlian ini terhadap kepuasan mahasiswa dalam memilih kelompok keahlian. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan sistem rekomendasi berbasis algoritma decision tree untuk membantu mahasiswa informatika ITERA memilih kelompok keahlian. Yang kedua, membandingkan hasil rekomendasi decision tree dengan metode lain seperti random forest dan KNN untuk memastikan keunggulan algoritma ini dalam sistem rekomendasi. Adapun tinjauan pustaka yang saya pilih, literatur satu menyediakan alat bantu berbasis data mining untuk manajemen peminatan. Literatur 2 meningkatkan efisiensi dan akurasi sistem rekomendasi wisata. Literatur 3 merekomendasikan merek mobil kepada calon pembeli. Literatur 4 kesulitan dalam memberikan rekomendasi yang orisinal dan tidak terduga. Literatur 5 membangun sistem rekomendasi wisata yang tidak memerlukan riwayat pengguna sebelumnya untuk memberikan rekomendasi. Lalu metode penelitian, dataset yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Telkom University Dataverse yang berjudul Nilai Mahasiswa 2020 dari Telkom University Dataverse. Dataset ini mencakup informasi tentang nilai mahasiswa, mencakup data nilai akademik, dan kategori penjurusan yang relevan untuk tujuan penelitian. Dataset terdiri dari beberapa fitur utama, yaitu NIM, nama mahasiswa, kode MK, nama MK, poin, dan indeks poin. Lalu ada data pre-processing. Tahapan pre-processing merupakan tahapan awal sebelum pembangunan model. Tujuan dari proses ini adalah untuk memodifikasi kualitas data agar sesuai dengan untuk diproses. Ada beberapa teknik yang digunakan pada tahapan pre-processing untuk membersihkan data, yaitu satu, membersihkan data, dua, menghapus kolom tidak relevan, tiga, menangani missing values, empat, normalisasi data, lima, menghapus duplikasi data, dan enam, visualisasi data. Pada model pengembangan yang digunakan adalah decision tree. Metode yang digunakan dalam penelitian ini decision tree untuk merekomendasi penjurusan. Pemilihan decision tree didasarkan pada dua alasan utama, yaitu interpretable atau mudah dipahami, serta efisiensi dalam hal waktu prediksi, sehingga cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan. Eksperimen dan pengujian model. Penelitian ini eksperimen dan pengujian yang dilakukan meliputi sebagai berikut. Satu, pembagian dataset. Dataset dibagi menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing menggunakan teknik stratifikasi agar distribusi kelas tetap terjaga. Dua, pelatihan model. Model decision tree dilatih menggunakan dataset training. Parameter model dioptimalkan untuk menghasilkan akurasi terbaik. Tiga, evaluasi model. Dataset testing digunakan untuk mengukur akurasi model. Metrik evaluasi utama adalah akurasi yang menunjukkan persentase prediksi yang benar. Empat, pengujian model lain. Random forest dan KNN dilatih dan diuji pada dataset yang sama untuk perbandingan performa. Lalu adapun evaluasi. Decision tree model ini akan dievaluasi menggunakan precision, akurasi, dan F1 score yang merupakan metode evaluasi untuk model klasifikasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model decision tree memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan random forest dan KNN. Berikut adalah hasil perbandingan akurasi. Dapat dilihat bahwa decision tree memiliki akurasi 30,05%, random forest memiliki 29,26%, dan KNN memiliki akurasi 27,13%. Lalu adapun akurasi digunakan untuk menilai sejauh mana model mampu membuat prediksi yang benar terhadap keseluruhan data yang digunakan, baik untuk kelas positif maupun negatif. Rumus adalah sebagai berikut. Saya sudah membuat model decision tree pada Google Colab. Yang pertama adalah data processing di mana impor Panda dan Panda dan file akan membaca dataset dengan delimiter yang sesuai digunakan delimiter. Lalu akan menghasilkan seperti berikut. Dapat dilihat nama, NIM, nama mahasiswa, NIM, kode MK, nama MK,
semester tahun ajaran, kehadiran, dan nilai, dan parameter lainnya. Lalu di sini dijalankan data preprocessing dan akan menghasilkan seperti ini. Lalu menampilkan statistik deskriptif untuk kolom numerik, di mana menampilkan distribusi data untuk kolom kategori, visualisasi data, dan contoh visualisasi distribusi nilai. Ini merupakan distribusi poin, frekuensi, dan poin. Contohnya menambahkan kolom baru berdasarkan kondisi. Lalu dilakukan poin sebagai fitur dan indeks poin sebagai target, di mana dibagi data 80% training dan 20% testing. Dapat dilihat bahwa training digunakan 1.500 row dan untuk testing 376 row. Akurasi model yang didapat adalah 29,26%, dan ini sudah mulai masuk ke decision tree, di mana diambil dari library decision tree, scalar tree, ensemble tree, metric, model selection. Lalu setelah itu dibandingkan semua model tersebut, decision tree, random forest, dan KNN. Ini adalah perbandingan akurasi model. Dan ini adalah hasil akurasi decision tree yang dilakukan. Sekian dari presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.